Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menganalisis sebuah visi dan prakarsa perubahan dari sebuah tayangan video praktik baik. Video ini diambil di salah satu sekolah di Kota Serang, ini sekolah SD negeri. Jadi dalam video ini menampilkan prakarsa perubahan dengan menggunakan alur baja. Baik, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya, kemudian nanti kita akan analisis bersama. Ini Sekolah Dasar Negeri Cipanas terletak di Kota Serang, Banten, Provinsi Jawa Barat. Di sini nanti ada seorang guru yang akan menciptakan sebuah suasana kelas yang nyaman untuk belajar, supaya murid-muridnya lebih termotivasi untuk belajar. Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat, sukses selalu ya. Terima kasih. Baik, visi sekolahnya yaitu mewujudkan sekolah impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Ya, jadi kalimat prakarsa perubahan yang diambil yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Ini akan dianalisis tahapannya melalui alur kerja. Untuk yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Di sini pertanyaan pertama ini atau pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan tentang aset, potensi, ataupun peluang untuk mendefinisikan tujuan, juga untuk menginisiasi perubahan yang akan dilakukan. Ya, ini tindakannya diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk membangun sebuah tim perubahan dan juga mendapatkan dukungan serta tingkat konfirmasi atau prioritas prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Ada pertanyaan utama yang dibuat dalam tahapan ini. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kemudian, perubahan apa yang bisa dilakukan dalam kelas ini? Baik, pada tahapan ini, guru mencari informasi tentang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dari berbagai sumber. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menciptakan kelas yang nyaman untuk belajar. Kemudian juga melakukan asesmen awal, ini supaya datanya lebih banyak yang didapat untuk mendukung prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, ini ambil pelajaran. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini,
kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu, Ya, Tania? duduk di dekat rak buku Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, Nida? saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian, dan nanti pada saat jam istirahat kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke, semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk, kita diskusi sama-sama. Apa tadi? Kasih dong. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Baik, pada tahapan ambil pertanyaan ini, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan yang lanjutan dari yang tadi, dan ini diharapkan bisa mengenali kekuatan ataupun potensi yang diharapkan. Tindakannya dalam tahapan ini dapat dilakukan di mana menggali fakta, memperoleh data lewat diskusi, kelompok kecil, ataupun seperti tadi yang dilakukan video dengan kunjungan ke kelas-kelas sebelah. Nah, pada tahapan ini, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Guru juga mengajukan pertanyaan, kelas seperti apa yang murid-murid sukai dan mengapa. Ya. Nah, tindakannya yaitu menggali informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan menjadi penyemangat belajar. Kemudian bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang diinginkan. Nah, jadi siswa juga berkeliling ke kelas sebelah untuk mencari informasi supaya lebih kuat dalam pemahaman atau menciptakan pembelajaran di kelas yang mereka ingin. Ya, ini murid diajak untuk mengambil pelajaran dari kelas lainnya, menambah inspirasi dan juga untuk menambah semangat mereka. Ya, di akhir ini berdiskusi tentang kelas apa yang telah diobservasi. Ya, jadi di sini nanti murid-murid akan menuliskan kelas yang mereka observasi, mengambil hal-hal baik yang bisa diterapkan di kelas. Di tahapan berikutnya adalah gali mimpi. Mari kita lihat untuk videonya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan
kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar? Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Baik, pada tahapan gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat digunakan untuk menyusun sebuah narasi sehingga bisa membuat bayangan atau gambaran masa depan yang akan dilakukan. Tindakannya itu dilakukan dengan membuka banyak kesempatan menjawab pertanyaan ya, jadi bisa seperti yang dilakukan oleh kelas ini. Anak diajak untuk membayangkan, menggali mimpi-mimpi mereka, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Ya, baik. Pada tahapan ini, pertanyaannya yaitu yang muncul ataupun yang ada ini, sumber daya apa yang bisa digunakan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sebagai guru juga mengajak siswa membayangkan kelas impian mereka. Ya, jadi di sini siswa membayangkan apa yang mereka inginkan, kemudian menggambarkannya. Oke, guru memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Jadi yang ada di kelas itu, guru maksimalkan supaya kelas impiannya terwujud. Kemudian berdiskusi tentang kelas yang diimpikan, menggambarkan kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan, yang membuat murid-murid menjadi semangat. Nah, terakhir ya, seperti kita lihat di samping ini murid sedang mempresentasikan kelas impian mereka. Pada tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana. Mari kita lihat videonya. Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita. Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania? Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua? Ya, aja? Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga? Ya, Nizar? Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fadal? Rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan... Baik, pada tahapan jabarkan rencana ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret dan juga menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya, di sini tindakan yang akan diharapkan yaitu dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi untuk mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian terhadap tahap demi tahap. Nah, ini pada tahapan ini, langkah apa sih yang harus dilakukan dalam menciptakan kelas impian ataupun kelas yang nyaman, yang menyenangkan untuk menjadi penyemangat belajar. Di sini murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan kelas. Jadi
guru membuat list untuk daftar kebutuhan kelas impian mereka. Kemudian guru juga membuat penjadwalan dan juga membuat list pekerjaan yang akan dilakukan oleh murid bersama-sama. Baik, pada tahapan berikutnya yaitu atur eksekusi. Kita akan lihat videonya. Bagi tugas. Siap? Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya Bu, Ya Arfan? hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya Bu, Ya aja? kita cicil pulang sekolah Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat dong ya, aku pasti bisa. Baik, ya di tahapan akhir ini mengatur eksekusi. Jadi diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tahapan ini dilakukan untuk mendesain komunikasi pengelolaan rutinitas yang akan dilakukan. Di sini ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama, ini hal apa yang akan dilakukan dalam pertama kali dalam kegiatan ini. Di sini guru membuat sebuah rencana mengeksekusi kapan dimulai, kemudian pelaksanaannya dengan siapa, di mana semua murid diajak bersama-sama. Nah, ini praktik ini ditanyakan kepada murid. Tadi kita bisa lihat di video ya. Murid menyepakati dan guru juga sepakat kapan akan melakukan eksekusi untuk membuat kelas impian. Ya, kemudian ini dilakukan bersama-sama. Praktik ini dilakukan juga untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Ya, di sini murid diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pembagian tugas dari mulai secara kelompok ataupun individu untuk membuat sebuah kelas impian. Guru dan siswa terlibat secara bersama-sama. Ini dilakukan di kelas yang mereka inginkan. Ya, murid sendiri yang mendesain kelas ataupun ruangan yang sesuai kebutuhan dan keinginan mereka dengan harapan bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan yang mereka butuhkan. Nah, pada tahapan akhir ini, guru diharapkan membuat sebuah refleksi, kemudian evaluasi secara berkala dan terjadwal supaya meningkatkan produktivitas ataupun mempertahankan kelas impian yang mereka buat. Nah, demikian untuk alur kerja yang bisa disampaikan dalam video ini. Pada tahapan ini, guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki peran sebagai manajer, di mana guru di sini merencanakan, kemudian memberi tugas, menggerakkan siswanya, dan juga mengawasi siswanya dalam membuat kelas impian. Selain itu, guru juga
memanfaatkan modal utama yang bisa kita lihat dalam video ini. Ada modal manusia, guru dan muridnya yang aktif, kreatif, dan mandiri serta berkolaborasi dalam kelas impian. Kemudian ada modal lingkungan ya, untuk menghias kelas ini. Bahan yang ada di sekitar ini digunakan untuk menghias kelas. Kemudian ada modal fisik, ruangan kelas yang mereka impikan ini dibuat, didekor sedemikian rupa supaya lebih enak dan menyenangkan. Ya, kemudian bisa dilihat ada modal finansial ya di sini untuk membuat hiasan-hiasan yang ada di dinding itu menggunakan bahan kertas dan juga kebutuhan lainnya. Ini digunakan untuk menghias kelas impian mereka. Ya, di sini guru biasanya mengorganisir secara bersama-sama ya untuk membuat kelas impian secara baik. Demikian untuk demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan di modul 3.2 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses produksi video ini. Terakhir saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.